pegang. Semua adalah mertua saya. Tetapi saya dua kali putaran pilkada di Buton Utara ini, barusan saya berani dan percaya diri untuk hadir bersama calon. Barusan saya. Kenapa saya percaya diri? Karena kalau saya datang menghadirkan calon, lalu kemudian istilah persoalan kita yodosuntonia, ternyata tak katohungkah yodosua itu racun abu-abu, kayak kau bubu-bubu namin bentang menge, aku gara-garanya dan kayak kita. Jadi maka kita akan ilmu tandai. 5 tahun yang lalu hari musim minggu itu nih, kami siang. Maka ada urwaton kan, karena sudah 2 periode ini ibarat dosuntomia. Saya bisa nilai dalam kaitannya dengan kita, saya belum melihat di akhirnya aku gola-gola ke lokasi kali kapal ini namanya. Baru ke bono-bono sama kita. Maka saya percaya diri. Kemudian juga alhamdulillah saya bersyukur sekali saya datang karena pasca selesai pemilihan legislatif barusan saya hadir di tengah-tengah saya punya keluarga ini, sekaligus mengucapkan walaupun saya tidak naik, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Tanpa ya walaupun nurani itu mungkin tidak ada, tapi saya masih dapat nurani itu. Hanya kemarin andai kata dapil Munabutur itu di provinsi ke 7 kursi saya naik, tetapi karena hanya 6 saya kalah 1000 karena saya tidak punya uang. Jadi pengalaman saya adalah karena kita tidak punya uang ya. Jadi saya mau andalkan aku nurani karena nurani telah paham. Dan jangan kita andalkan bahwa kita bangga dengan kita ini dengan isu upah termiskin. Karena oleh makai malu kata podo Rabbana atina fid dunya hasanah, selamat di dunia selamat di akhirat, supaya kita sejahtera di dunia lalu kemudian kita masuk surga. Itu sebenarnya arah daripada doa kita. Jadi di rumah istilah petai mau ke neraka dunia tak semangat usus surga ihara sama apa itu. Kali untuk kan saya sudah kan neraka mau paling banget. Sama neraka surga ini namanya tekor nama zaman ini. Nama zaman ini. Karena kita hidup di zaman di mana masa digital itu cepat. Digital itu cepat. Jadi kalau kita lamban berjalan, kita ketinggalan kereta, kita terbelakang. Makanya saya berani membawakan calon ini karena tidak sedikit kami rasionalitaskan dari 3 calon ini. Saya simpulkan bahwa ternyata yang pantas, yang layak untuk memimpin Buton Utara ini adalah calon ini. Gaspol. Mau tahu alasannya? Mari kita kaji. Pertama, ini adalah perpaduan antara yang muda dan tua. Dan di dalam sejarah kesejahteraan manusia, ada 2 hal yang bisa mensejahterakan daerah. Yang pertama itu adalah kekuatan infrastruktur dan kekuatan birokrasi. Karena birokrasi itu adalah merupakan sebuah fungsi pelayanan. Dan infrastruktur itu adalah untuk melakukan perubahan di dalam tatanan, baik itu yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat maupun kepada persoalan yang memandirikan masyarakat itu sendiri. Maka Aswadi Adat ini dengan dia punya latar belakang sebagai entrepreneurs ini adalah orang ahli di dalam bagaimana mengolah sesuatu, kata kasaran kampehano mau saru jadi doi. Iya, kampehano yo wajib kahako itu jadi doi. Kampehano yo pokoknya yo giu yang tidak yang sudah dipandang remeh akan jadi uang. Karena kalau kita mau membahagiakan orang, mau mensejahterakan orang, maka berarti kita harus berkorban.
Kalau kita mau berkorban berarti harus kita memiliki. Dan yang harus kita miliki adalah ide dan narasi. Ide dan narasi itu. Jadi kita memilih Asubadi Adam dan Fahrul Muhammad ini. Bukan karena dokodoi, bukan itu semata-mata. Tetapi karena kepintaran mereka mengolah apa diisi kepala mereka ini supaya itu jadi uang, maka kemudian itu akan diimplementasikan di daerah kita, lalu kemudian akan melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera itu. Saya tidak berpikir panjang. Pak Fahrul maka mentorinam. Artinya dengan keberadaan dulu malu akhir ini orang tuh bungku tuh membalik harga. Membalik mereka. Karena memang mereka pemimpin memang daerah itu adalah kecuali orang yang memerlukan pengusaha, yang berpikir untuk mensejahterakan orang. Harus begitu. Ya. Jadi di dalam hal kondisi seperti ini, yang pantas sebenarnya untuk mengarem cara pilkada itu untuk huniana. Karena busuk kita mah. Hari apakah dia bongkar pasang kerjaan. Dan itu masalahnya muka susah kok indah sahina. Milemu namun ya itu kona. Kai telemu le kata untuk berjalan kali po hindak lembah. Penggang mulai toko nanti akhirnya kerja untuk dia bongkar pasang. Sehingga 10 tahun terakhir 12 tahun terakhir daerah Buton Utara GBK sebenarnya belum ada yang terjadi perubahan secara signifikan. Karena sadar dan tidak sadar, sebenarnya pemimpin kita hari ini hanya mengajarkan tanpa entah mereka sengaja atau tidak. Sebenarnya mereka hanya mengajarkan supaya bagaimana yuk kami sikini itu terus orang. Karena ini ahli. Rasulullah itu jadi nabi, tetapi sebenarnya ahli bisnis. Ya. Jadi kan ini nukurat itu menakita kan untuk kurat atau sambahnya atau zikir atau kecilan ke dalam ho. Naileho lakwa. Lalu entah atau pemoni bilang mantap betul berkerumuk merah. Merah kita wawasan karena bilang tidak ada ini satu. Apa yang basis suku atau sambahnya? Yo sama turu bakal misteri sangka. Keambihan kabeh sambahnya. Keambihan kamu sejahtera kalau tepu, apa kamu tepu nado? Terpikir anak-anak sekolah, tapi mereka air aku cicilan. Kenapa? Karena pemimpin kita memang dia tidak bisa mampu mendesain bagaimana semua itu dia bernilai uang. Kalimat tadi anu birokrasi, kalimat itu anu kantori dan biuswere. Jadi aku gak usah berharap ada sunitakan kita supaya kita kemiskinan terus. Karena mereka hanya mengandalkan BLT. Karena mereka tidak punya pikiran konsep tentang perekonomian. Tidak punya konsep. Makanya akhirnya nasib itu bebara man. Kali no kabu kita lihat gandu. Dia tuh norata bukannya tuh aku mantap bukan. Kalau mau kapung aku pun kata sosial. Akhirnya itu enggak terus. Harus secara turun-temurun kita kali mengkai itu terus. Kali mengkai itu terus. Telewan do hari kumulia tuh bingung kok. Karena tidak ada lapangan kerja yang mereka ciptakan. Tidak ada lapangan kerja yang mereka ciptakan. Dan inilah. Ya, tahu-tahu dia bukan bupati kita, era itu arimu. Aku akan sepupu dede kita. Seperti itu. Jadi saya bukan berarti apa, tetapi ini memang fakta bahwa Jumadi pemimpin itu berarti kita sudah keluar dari zona individu kita. Ya, keluar dari zona individu kita, lalu kita masuk di zona orang banyak. Artinya, ina mau botonto pikirin tuh. Ina pikirin botonto, pikirin mau miam pole, maka memang harus betul siap. Jadi kalau betul jadi bupati hanya sekedar betul niat betul pohali doi, isemo, mesti no kita miam pole. Karena memang kita harus menjadi fungsi pelayanan, seperti itu. Jadi ini permasalahan kita yang mendasar. Jadi persoalan mendasar di Buton Utara ini sebenarnya bukan semata-mata persoalan bangunan, bukan semata-mata persoalan bantuan sosial, bukan itu. Persoalan yang mendasar di Buton Utara ini adalah
persoalan lapangan pekerjaan. Tidak kurang 4.000 lebih masyarakat Buton Utara kalau kita lihat di catatan sipil itu, mereka keluar daerah untuk mencari kerja. Mencari kerja sangat susah sekali. Tingkat kepuasan hidup rendah, sehingga mereka keluar dolaki morbali, domalaki main aku suami, bintangnya anak aku dan lain-lain, hanya untuk mau mencari pekerjaan. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kandungan di perut bumi Buton Utara, apa yang ada di dalam daerah sana yang oleh Waikina Lumbato sebenarnya ada di daerah ini. Hanya ini perlu diproses oleh orang-orang yang punya narasi, punya ide besar. Artinya tabiano yo pemimpin itu ina untuk nara-nara buku kemajuan. Ina orang-orang yang berpikir kecil. Orang yang punya jiwa besar, orang yang berani melakukan terobosan, yang bisa membuat itu. Kekali sekedar kita mau mengolah APBD, mau orang pakai C asal tiba-tiba kono, pakai B tiba-tiba kono. Karena memang dah mudah itu dah ada. Minai pusat baru mau kacau kita. Kekali mau sekedar putain kau dah kai, birokrasi SKPD kai, biar orang yang tidak sekolah perampungan untuk tiba-tiba kono. Makanya setiap tahun proposal penelitian dari Unhal itu dia sudah ada di Bapeda itu mente ketope apa namanya tepe baru aku itu meme kita mah masalah. Aku kadi muka itu enggak realisasi karena tidak tahu Pak Safar tadi. Tidak ada gebrakan baru yang bisa akan memperbaiki daerah ini. Untuk darat-darat. Dan itu, iya. Aku yang kita akan kadang-kala kan itu Pak Ama Butonto, Pak Ama orang-orang di sekitar kita. Yang kita itu mente memang to mebohimo. Aku tetangga tu asal dimakai kong kalbo. Dan tele tu mapek bawa sampai cukana kita. Apa yang membuat kamu sehingga kamu gak itu? Dan kita jadi pemimpin pertanggungjawaban. Makanya saya berani membawa pasangan calon ini di hadapan ini karena secara moralitas saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa gara-gara itu kan gak ada. Ayo kembaran. Kali mengenang aku sama nahan aku. Oh, memang itu kabar terjadi apa punya. Karena makanya saya ingat dulu waktu saya masih kepala desa di sini dulu. Saya pergi, saya melihat dengan kondisi keterbatasan waktu itu, ya. Ganti. Artinya begini, walaupun giusade itu yang penting dahu pemasukan tuh. Ya. Pertama no rumput laut ain no hera iya. Bahwa sano itu kahoy kenakturako. Kemudian pada waktu itu saya studi banding di Wakatobi tahun 2000, waktu itu 2003. Kemudian saya ambilkan master rumput laut, lalu dia kaji dan itu ternyata dia bisa berkembang di wilayah di sini. Lalu kemudian waktu itu saya pergi ambil di Wakatobi dan saya uji coba di Tanah Merah dan kemudian itu bisa dan alhamdulillah sampai saat ini dia masih berkembang. Kemudian juga kemarin itu sebenarnya saya caleg kemarin itu harapan saya mudah-mudahan karena keterbatasan di daerah ini karena kawasan hutan lindung dia sudah sangat sempit sekali, sudah sempit sekali dan saya tahu ini kebutuhan kita adalah mayoritas pertanian. Maka saya harapkan Tanarung Kubekupone saya akan perjuangkan supaya kawasan hutan lindung yang ada di Rontaraya ini dikurangi umumnya di Buton Utara supaya masyarakat masih bebas untuk membuka lahan. Tetapi karena ternyata saya tidak naik, maka mudah-mudahan kita berharap dengan duduknya calon bupati kita insya Allah suatu saat nanti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi ini baru pengantar ya. Saya masuk kepada agenda ini. Pengantar. Banyak waktu. Ya, banyak waktu. Ya. Karena artinya begini, hujan begini. Kita konsori pemimpin mau koculu kayak kuninci pun bukan kain aku jinadin tuh. Iya. Jadi makanya itu tadi alasan saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tegaskan bahwa tujuan kita memilih pemimpin itu adalah untuk melipat gandakan kebaikan.
Ya, untuk melipat gandakan kebaikan. Aswadi Adam ini, jadi untuk mau melihat bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik itu, lihat dari mulai latar belakangnya sebelum dia jadi bupati. Aswadi Adam ini dengan Pak Fahrul Muhammad ini, Aswadi Adam ini telah melakukan investasi sosial. Kita lihat ada sumbangannya sampai sudah miliaran. Membangun gedung sekolah di Kamboja, membangun infrastruktur di Mata, memberikan bibit padi impar yang semua itu anggarannya adalah ratusan juta. Memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat wilayah yang ada di Langere dan di tempat lain. Dia sudah melakukan itu. Logikanya adalah, maksudnya, dia belum jadi bupati saja, dia sudah berani mengorbankan apa yang dia miliki berupa uang pribadinya untuk itu. Apalagi setelah dia jadi bupati. Sehingga kalau yang tadinya sebelum dia jadi bupati dia hanya berkorban satu sekolah, membangun satu sekolah, maka mungkin setelah jadi bupati bisa membangun 10 atau 100 sekolah. Kalau tadinya dia membangun jalan infrastruktur mungkin hanya 1-2 kilo, tapi setelah dia jadi bupati maka bisa akan membangun 100 atau lebih. Jadi itu dilihat dari situ, tolak ukur kita seperti itu. Begitu pula Pak Fahrul ini. Beliau ini walaupun dia sudah pensiun, tetapi ibarat tahu tidak istilah kalambeno, nekurasi. Tidak istilah kalambe. Minta soal. Maksudnya, pasca beliau pensiun dari birokrasi, dia membangun usaha. Sehingga harus diakui betapa banyak orang yang merasakan manfaat usaha beliau tersebut. Dan saya yakin kalau mereka nanti jadi bupati dan wakil bupati, maka investasi kemanusiaan itu saya yakin akan dibuka dan kemudian akan menjadi kunci kesejahteraan masyarakat di daerah Buton Utara itu pada. Kemudian beliau adalah merupakan latar belakang birokrasi. Di masa beliau banyak sekolah yang diperbaiki. Sehingga pada saat itu banyak sekali SMP 1 atap dan sekolah-sekolah, bantuan banyak sekali. Ya, sehingga mungkin nasib anak-anak kita yang hari ini masih mereka pengangguran dan belum punya pekerjaan yang menetap, maka akan bisa dipikirkan tersendiri dengan itu. Seperti itu harapan kita. Saya bisa menantang Bapak dan Ibu sekalian. Ya calon aku Aida Otol. Silakan info halo calon bupati di antara Otol selain Aswadi dan Fahrul Muhammad ini yang sebelum dia jadi bupati dia sudah berani mengorbankan uang pribadinya miliaran rupiah. Silakan cari. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tokoh onti yang bisa berani mengorbankan uangnya sampai miliaran rupiah untuk menginvestasi sosial, saya tinggalkan Bartolakul Mahomia itu. Aku kayaknya idaat kekuatan. Ternyata homo. Ia tongkan lagu-lagu bahwa yung rana bahwa mangsa komunik. Jadi ini kita gawin kurang karena gawinnya adalah sebenarnya keluarga dia naik paralel sama gawin kurang. Kalau gawin pelan-pelan akan yang penting jelas. Seperti itu. Ini aku lagu hulu nikah cikomi barak bala yang jelasnya ini adalah fakta. Ini aku aja mentah memang yang pernah hikomi. Mentah yang pernah kita. Aku saya yakin di dalam pikiran mereka kampen boy kita. Seperti itu. Tupino punahin maka. Area ko ulong tahu na. Jadi baru mereka pemula harus untuk bibit unggul. Yang bisa berani kita tanam bibit unggul toh. Bibit unggul. Para katohalam mereka pemula ko ay mulai mo apa mulai ayo pangan. Kai tele katohara puda. Dah mulai bulan. Mudah-mudahan saya seperti itu. Jadi mungkin saya tahu bahwa di antara kita keluarga mungkin banyak yang tidak di sini. Tapi ya kita berdemokrasi lah dengan baik. Jangan kemudian dinamika politik ini akan menghancurkan hubungan kekeluargaan. Tetapi sepanjang dengan pikiran yang rasional sampaikan kepada mereka. Teka kuat-kuatnya. Karena ciri-ciri kemenangan itu sudah ada. Insya Allah. Di tempat ini. Dan ini yang terbaik.
Ya. Jadi tujuan kita berpolitik itu adalah untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga pengorbanan-pengorbanan apa yang mereka lakukan tadi itu akan diwujudkan setelah mereka menjadi bupati insya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, dari sisi proses politik itu adalah medan konflik. Medan konflik. Kenapa dikatakan medan konflik? Barang kita yo medan mekarem-rem. Kenapa dikatakan medan konflik? Karena begitu banyak orang yang mementingkan untuk punya kepentingan untuk menang di pilkada ini, sehingga segala kepentingan itu berbenturan. Ibarat ilaro yang ilaro kola, ini umpolnya mekan sudah sehingga kulai umpolnya lain ilaro meka berbenturan. Jadi medan konflik dia berbenturan di situ segala kepentingan, maka yang muncul adalah yang mereka mereka fitnah, pokoknya yang mereka kurang, mereka apa namanya? Salah satu cara yang melakukan adalah isu. Kadangkala isu yang mereka lakukan yo bali, lo untuk kita aku pamana minta tomokora, lo patah kita, lo pebangun isu. Isu yang kadangkala mereka lakukan adalah memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta, yo giu mononando pahala, giu humala lupa monona. Iya, seperti itu. Salah satunya seperti apa yang mereka katakan Pak Faruk tadi, bahwa ada isu yang sengaja digembor-gemborkan bahwa mereka ini tidak punya pintu, tidak dapat pintu, makanya kursi itu dan mual. Togau juga tidak pintu. Kita sudah gaspol, mereka masih mengatakan tidak ada pintu. Bagaimana logikanya? Ya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang tatanda itu yang mau kupo aku. Kadi mau pusalanan mau kupo untuk olimpi nama tamalo. Ya, mau kupo untuk olimpi nama tamalo. Coba mimpi becero nih. Biasa untuk olimpi tatu meko curi kan pohungki anak itu aku beleki aku suangi. Kita becero nih kan mau piak nurapan. Jadi orang ke beleki istilahnya. Becero nih. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, mereka isukan bahwa pasangan ini tidak ada dia punya pendukung di Kulis Susu Indo. Padahal ada hasil survei kemarin. Pasangan ini akan unggul di Kecamatan Kulis Susu. Kemudian dari segi pemetaan, di Labuan ada dua kekuatan di Labuan itu yang hari ini sudah menyatu. Kekuatan politik itu setiap momen politik selalu berseberangan. Tetapi hari ini mereka sudah menyatu. Sehingga mereka berani memberikan sebuah pernyataan bahwa 60% mereka akan menangkan Labuan. Kemudian Bapak Subadi Adaki, dia adalah merupakan bagian daripada putra Kulis Susu Utara. Sehingga orang Kulis Susu Utara itu mengklaim bahwa mereka adalah merupakan calon ini adalah calon yang lahir dari sana. Bagian dari mereka. Sehingga mereka akan berjibaku dan akan memenangkan calon ini. Dan peluang itu sudah ada. Maka saya berani mengatakan bahwa hawa-hawa kemenangan itu insya Allah semakin dekat. Jadi kalau kita masih mau bertahan dengan isu, maka ketinggalan kereta kita. Ketinggalan kereta. Mari cepat sambut ini. Oleh karenanya itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengusung yang ketiga. Paham. Biasanya sampulnya sama ikan. Dalam dunia digital hari ini, kita harus memilih pemimpin yang cepat prosesnya. Untuk ngomong, kali biasa nih kita HP kali terlambat, kali loading tuh stres. Jaringan mau tetap tuh stres. Karena kita tidak bisa cepat kesampaian. Begitu pula pemimpin. Kalau pemimpin dia terlambat, kali loading, bila aku mau ruta proposal tuh. Mau ruta proposal tuh. Karena ketolako bila aku nyam tuh tasio. Karena kamayame mesia mo.
Naomi turun untuk kue bisa ada mau ke Indonesia. Ketika saya kasih tonton si Korea berbilang 10 poin. Teleu nah buka. Teleu bilang 10 hari itu lah. Kau mau buka kau kini nggak buka. Sambilan nami 5 mau bilang kau untuk kue ke Morutano. Ya karena lambat loading. Dalam dunia digital hari ini kapan kau terlambat? Kau berbahaya. Kita berbahaya. Orang sudah go internasional, kita punya KRT BLT. Akhirnya sistem udah kadang masih kini gitu. Artinya mereka kenapa? Karena mereka menggantungkan harapan kita itu hanya kepada bantuan sosial supaya kita ketergantungan dengan mereka. Mereka sengaja menciptakan supaya kita ini tidak mandiri. Sebab kalau kita sudah mandiri secara ekonomi, maka hinam pendukuk karita kita betolah indah deh. Karena satu contoh, coba mencari pumanen menteyo punoto. Menolak mawak aku minta anu BLT dan nomor kilo itu, ya payah namin untuk bila kamu alam. Namin po alam, karena sudah mandiri. Aku karena keadaan hanya begitu saja. Bila aku yang tolu liter, mau pilih suruh aku untuk. Ya payah tolu liter, nomor liter, mau pilih suruh aku untuk. Akhirnya kada benar rumah kabeh anu. Kabeh tolah indah deh. Kando MMC kita bawain aku mipilih kan. Nama baik kecil kami BLT ya itu. Maka anak itu hari pumane menteu nomor tu napa BLT nomor liter ya itu. Iya, karena memang kita tidak bisa mandiri. Jadi yang hari ini yang kita cari adalah kemandirian infrastruktur, kemandirian ekonomi, kemandirian ekonomi. Birokrasi, pembangunan penting. Aku tidak terlalu penting. Bangunan itu penting hanya untuk pelayanan. Tetapi itu bukan tujuan utama. Cukup mai rumah. Rono kay penting dah nem kibe dulu mancung. Orang kapah yang penting tu tekan dulu mancung bang nak aku. Bukti kau naik nanti. Ini kalau nak itu bangla tu iba korala rola pakor kini pukul bunga. Mangkano biaya non aku miliar pujiami aku sakai mandi bang aku nusa jadi saya pemula itu jadi KMPK satu 5 tahun kan menjabat KMPK. Anu seret-seret kita tulah aku malah apa teleu indah desna ekonomi yang kita daam atau mau rampung jadi mau walau halu jadi halu tete yang kita riaya pada indah deten udah mabak ada kursus ngaran nami kantor kurang ajak nia milih mau riaya ay kesade mau ayo mau ikon kato kalah apa to giring inda saina kay tele ko itu inda de na kan keruskan peka keruskan ponera kan turno sanggaran do nang ngene atau jadi mau follow gitu. Jadi saya pembeli itu kalah apa mohon maaf saya tidak bisa berbicara keras karena iya jadi saya boleh ya tuh jadi hanya itu jadi kenapa saya berani? Memang ini begini. Permasalahan kita ini hari ini adalah persoalan kesenjangan ekonomi. Wakato dia ita, yang modalan oka dia tai. Aku hari ini dia menjadi estimasi dunia. Yang kita selalu bolar wakat terjadi. Bidang terjadi. Saya pernah melakukan studi banding waktu dulu tuh. Ada daerah yang sama dengan daerah kita ini. Di Jawa Barat ada salah satu daerah kabupaten. Ada salah satu daerah kabupaten hampir mirip dengan ini. Dahulu larohakan, dahulu kayak pembulaan seperti ini dan hampir sama. Kau pula bahwa saya kau bahu, yuva memalak kau lagi. Aku kau pula oleh aku, kau mau cuy, tebon sevita, dan banyak penumpulan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hanya melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian di pusat itu, terutama pertanian, kemudian dengan BUMN, kemudian dengan PU. Lalu mereka membuka sebuah bandungan dalam skala besar yang anggarannya lebih 100 miliar. Tetapi kalau APBN itu anggaran 100 miliar itu hal yang mudah buat APBN. Lalu mereka bikin di tengah seperti di tengah hutan itu. Lalu dari situ dia menjadi multidimensi. Dia bisa mengairi sawah sehingga do panen memang sudah 3 kali. Lalu satawa kalau 3 kali bisa juga dilakukan. Kalau 2 kali yang ketiga kalinya adalah palawija. Tetapi dari itu dari bendungan yang skala besar itu dia juga bisa
dijadikan sebagai sumber listrik. Kemudian dijadikan dari itu juga kemudian ada saluran pipa tersendiri yang bisa dijadikan sebagai air bersih. Kalau itu dia terjadi di daerah kita, maka persoalan tentang pertanian kita, cerita tentang kesenjangan persawahan kita, cerita tentang air bersih kita, cerita tentang listrik kita selesai dengan itu. Hanya itu. Dan saya lihat narasi yang bisa mengimplementasikan itu insya Allah di pasangan ini. Dan itulah sebenarnya. Jadi itulah. Ya, saya buka iso. Barangkali mungkin jadi saya bicara apa? Karena saya tidak terlalu banyak berbicara karena memang ada beban moral saya hadir di sini. Ada beban moral saya. Ya, karena jangan sampai empol ya judulnya yang kita janjikan tidak teori, tapi saya yakin karena terbukti seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya ketengahkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.